Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ken. Selamat sore Bu Puji. Ya, pertemuan pada sore hari ini mau bercerita tentang apa ini? Baik Bu Puji, terima kasih atas kehadiran Ibu. Ya. Saya menjadi kucing ini Bu ya. Iya. Jadi saya itu ada event lomba karya ilmiah Bu. Oh, iya iya Jadi iya. ya karya ilmiah dengan apa namanya, temanya adalah air, pengelolaan air. Apa? Pengelolaan air. Oh, pengelolaan air. Saya ingin dari coaching ini mendapatkan bantuan Ibu untuk membantu saya menemukan ide-ide baru, Bu. Pengelolaan air. Gitu. Dari tema yang Bu Ken sampaikan ini, tujuan dari Bu Ken apa? Tujuan dari mengambil tema pengelolaan air ini. Tujuan dari pertemuan ini? Oh ya, saya ingin bisa punya ide baru untuk menyusun karya ilmiah dan saya harapkan dapat juara nantinya Bu di hasil lombanya. Jadi saya memikirkan ide-ide itu yang masih buntu ini Bu. Ya. Dari tujuan tadi pengelolaan air ya? Pengen punya ide untuk menyusun karya ilmiah dengan tema pengelolaan air. Menyusun karya ilmiah dengan tema pengelolaan air. Ya. Ya, bagus sekali Bu. Ini tujuannya ya. Kalau Bu Ken pengen menyusun karya ilmiah ini, ukuran keberhasilannya apa Bu Ken? Yang jelas pertama juara Bu. Yes. Juara 1. Akan nanti dilombakan. Ya. Tingkat apa ini? Tingkat provinsi Bu, lumayan ya. Ya. Ding. Jadi ukuran keberhasilannya juara 1 ya. Juara 1. Pesertanya? Pesertanya berarti tingkat SMA. Jadi SMA se-Jawa Tengah ngoten Bu. Jadi yang mengadakan adalah Dinas Pusdataru, itu Dinas Tata Ruang yang menaungi satu Jawa Tengah. Nah, dinas tersebut ingin mengadakan lomba karya ilmiah tingkat SMA. Jadi nanti pesertanya adalah anak-anak SMA di Jawa Tengah, ngoten Bu. Dari yang Bu Ken rencanakan itu, apakah selama ini sudah pernah ada peluang untuk ke situ atau belum? Belum Bu, sudah 2 kali ikut belum berhasil Bu. Ini juga pengen ikut lagi karena sudah menjadi event tahunan. Jadi pengen sekali untuk memecahkan telur itu bisa juara ngoten Bu. Kalau selama ini Bu Ken rasakan dari skala 1 sampai 10 itu Bu Ken sekarang di tahapan mana? Masih di tahap 7 Bu, karena idenya ini belum muncul ini. Kira-kira apa kekuatan apa yang Bu Ken miliki untuk bisa mencapai target juara 1-nya itu? Untuk kekuatan saya adalah di siswa Bu. Jadi siswa-siswa itu punya motivasi yang besar dalam mengikuti event lomba ini. Mereka sangat berharap agar komunitas care di sekolah itu bisa
mengharumkan nama sekolah, ngoten, menjadi juara, ngoten. Jadi motivasi yang besar dari anak-anak, Bu. Motivasi ya, motivasi dari anak-anak sehingga mungkin dapat mencapai tujuan itu gitu ya. Nggih, Nggih. saya berharap bisa mencapainya. Bukan rasakan selama ini hambatan juara, hambatannya itu apa? Di masalah referensi, Bu, referensi daftar landasan teori, kajian teori gitu, karena tentunya di buku-buku cetak itu terbatas. Terus kemudian di internet itu juga kita harus sering membaca beberapa jurnal. Jadi di hambatannya di masalah referensi buku, referensi landasan teori. Menurut Buken kalau kita dapat referensi atau referensi yang banyak itu menurut Buken bisa dari mana aja toh? Kalau saya menurut saya dari media buku cetak gitu. Ya. Buku cetak, kemudian dari jurnal ada yang cetak juga, ada yang yang online, yang digital juga. Saya baru di bayangan saya tuh referensinya baru 2 itu, Bu. Berarti referensinya baru buku cetak sama yang dipunyai tadi apa? Sama apa satunya tadi? Referensi ya? Apa? Di Buku cetak sama internet. apa? Internet. Hanya terpaku pada 2 buku apa? Itu ya. Bagaimana Buken bisa mencari referensi yang lain? Solusinya pripun niki? Solusinya bagaimana itu? Solusinya ya. Yang di pikiran saya itu menambah referensi buku cetaknya. Dengan menambah atau membeli ngoten? Membeli ngoten niku nggih. Cuman itu kan juga pengajuannya cukup lama nggih untuk lama sekolahan ya paling mudah sih pakai internet, Bu. Nggih, paling mudah di internet. Cuman kadang itu anak-anak membaca jurnal itu agak kesulitan karena istilah-istilahnya yang cukup asing biasanya seperti itu. Cuman untuk jurnal memang bisa menyajikan beberapa contoh penelitian sehingga bisa kita ambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Oke, Buken. Kalau tadi kan mungkin sudah menyampaikan apa itu hambatannya karena buku referensinya yang kurang atau mau menambah buku juga kesulitan gitu ya. Terus rencananya selanjutnya, rencana dalam mencapai tujuan bisa dapat juara 1 ini langkah prioritasnya apa Buken? Baik, kalau menurut saya untuk langkah prioritasnya tadi adalah melakukan brainstorming kepada anak-anak. Jadi kami dalam menentukan ide itu kan harus bersama-sama karena saya juga istilahnya juga terbatas untuk memikirkan ide tersebut. Jadi saya pertama ingin mengumpulkan anak-anak, kemudian menstimulus mereka dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang sering kita temui, terutama untuk permasalahan pengelolaan air, Bu. Jadi pertama itu brainstorming dulu, terus kemudian mereka dijejali dengan permasalahan-permasalahan lingkungan, permasalahan pengelolaan air seperti itu. Kalau tadi kan Bu Gen sudah merencanakan brainstorming tadi ya. Iya. Terus untuk mencapai strategi penyusunan itu strateginya bagaimana Bu Gen? Baik, untuk
langkah yang ingin saya tempuh tadi, pertama kita adakan pertemuan, terutama di pertemuan waktu ekstrakurikuler. Kami berdiri di ekstrakurikuler CARE atau karya ilmiah remaja, yang mana memperoleh jadwal setiap minggunya 1 kali pertemuan. Nah, di pertemuan tersebut nanti akan saya manfaatkan untuk melakukan brainstorming pertama-tama dengan saya memberikan stimulus kepada anak-anak itu untuk lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan pengelolaan air. Nah, nanti dari pertemuan tersebut saya akan lebih ke menstimulus kembali mengenai solusi apa yang bisa mereka berikan terhadap, misalkan ada 5 permasalahan ya. Permasalahan yang pertama nanti saya akan menstimulus lagi agar si anggota CARE itu bisa memunculkan ide-ide solusinya. Jadi saya tampung dulu juga nanti solusinya, permasalahan. Pada proses brainstorming itu ya. Nah, terus kemudian nanti permasalahan kedua saya tampung juga ide-ide solusinya apa. Nah, baru nanti kalau sudah ada misalkan 10 solusi untuk 5 permasalahan misalkan. Nah, itu nanti kita ajak anak-anak untuk memilih ide mana yang bisa direalisasikan dalam bentuk karya ilmiah nanti. Jadi bisa dipraktekkan, bisa diuji coba, terus kemudian nanti dengan harapan bisa disusun menjadi produk karya ilmiah. Bu Gen, kan tadi kan setiap minggunya ada CARE ya, ada pertemuannya melalui ekstrakurikuler. Yeah. Nah, jangka waktunya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai keberhasilan itu kira-kira bukan membutuhkan waktu yang berapa lama? Untuk penentuan ide dulu aja cukup lama itu, bisa 2-3 kali pertemuan itu, Bu. Benar mematangkan ide. Jadi nanti pertemuan pertama saya sajikan permasalahan-permasalahan lingkungan terlebih dahulu. Anak-anak memberikan solusi itu masih mentah. Pertemuan pertama itu saya prediksi masih mentah. Kemudian nanti pertemuan kedua memfilter mana yang bisa kita pakai untuk diwujudkan dalam suatu karya ilmiah. Ketiga, benar-benar kita sesuaikan dengan tema yang diberikan oleh penyelenggara lomba. Karena enggak mungkin solusinya bagus tapi tidak sesuai tema katanya. Jadi kita harus sesuaikan mana solusi yang bisa dipakai yang sesuai dengan tema lomba. Di-match-kan gitu ya. Karena setiap pertemuan itu 1 jam lah, Bu, 1 jam lebih. Karena kan kami pulang sore jam 3:30 itu sudah selesai pembelajaran, baru nanti masuk ke ekstrakurikuler. Misalkan nanti mentok-mentoknya tuh ya sebelum maghrib itu. Kalau sudah maghrib kan semua harus pulang ya. Nggak mungkin kita lama-lama di sekolahan. Tapi terbatas waktu juga di setiap pertemuan ekstrakurikuler itu. Untuk mencapai itu ukuran keberhasilannya kira-kira bisa ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu? Itu kan 3 kali pertemuan toh. Kan setiap kan 3 kali pertemuan ukuran keberhasilannya apa untuk bisa mencapai itu? Bisa memperoleh ide. Iya, okay. Ukuran keberhasilannya mencapai ukuran keberhasilannya ya berarti kita bisa memperoleh judul karya ilmiah yang sesuai dengan tema lomba dan bisa kita realisasikan seperti itu.
dalam kegiatan itu kan tidak semuanya berhasil toh Bu. Nggih. Gimana? Mungkin kita sudah merencanakan 3 kali pertemuan, kita insya Allah sudah dapat idenya, ya toh. Tapi ternyata pada saat itu belum. Bagaimana cara mengantisipasinya? Baik. Jadi setelah surat tugasnya atau disposisinya turun, itu kita hitung-hitung waktunya yang tersedia, ya. Saya menghitung waktu tersedia, misalkan awal September disposisi turun, terus kemudian bulan Oktober harus dikirim pada naskahnya, misalkan seperti itu. Berarti untuk selesai menentukan judul itu saya kira harus di bulan September ini harus sudah selesai, ya mau nggak mau harus selesai seperti itu. Kemudian kalau misalkan belum teroleh untuk hasilnya, langkah terakhirnya adalah meng-ATM pada ilmiah yang sudah ada, atau amati itu dan kan tadi sudah mengantisipasi gitu ya, mengantisipasi apabila tidak tercapai itu, menentukan judul dan sebagainya, sudah mengantisipasi dengan cara meng-ATM ya. Komitmen apa yang Buken rencanakan aksinya tadi terhadap rencana aksi tadi? Komitmennya apa? Komitmennya berarti menghadiri kegiatan ekstrakurikuler baik pembina maupun anggota CARE, semuanya harus hadir di setiap pertemuan ekstrakurikuler CARE. Misalkan nanti karena disposisinya itu sudah turun, berarti saya targetkan 3 di bulan September ini sudah menemukan ide untuk menyusun karya ilmiah. Jadi nanti di setiap pertemuan ekstrakurikuler sebelum jadwal ekstra, saya akan istilahnya mengingatkan kembali anak-anak bisa hadir sebelumnya di waktu ekstrakurikuler, karena kita akan mengikuti event karya ilmiah. Jadi komitmen saya adalah menghadirkan diri saya sendiri, kemudian anak-anak di waktu jadwal kegiatan ekstrakurikuler, dengan cara mengingatkan anak-anak bisa hadir. Saya mengirim pesan singkat sebelum jadwal CARE itu dilaksanakan. Oke. Itu komitmen Buken terhadap rencana aksinya Buken ya. Yeah. Terus kemudian untuk bisa terlaksana semuanya itu siapa yang saja yang bisa membantu dan menjaga komitmennya Buken tadi? Baik, kami di ekstrakurikuler CARE itu ada 2 pembina, saya sendiri dan teman rekan sejawat saya, guru. Nanti saya akan minta bantuan beliau untuk bersama-sama istilahnya komitmen untuk hadir di waktu kegiatan ekstrakurikuler, kemudian bersama-sama untuk mencari atau menemukan ide baru mengenai sesuai tema lomba, sehingga nantinya ide baru itu bisa terwujud menjadi judul karya ilmiah. Jadi nanti ada pembina ekstra lain, Ibu, pembina ekstra CARE lain yang saya libatkan, saya minta bantuannya juga. Kemudian selanjutnya tindak lanjut dari kegiatan ini Buken pengen apa? Tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini? Coaching ini ya. Jadi saya akan melakukan rencana yang sudah saya susun tadi. Yang pertama adalah untuk hadir di setiap kegiatan ekstrakurikuler CARE, kemudian yang kedua melakukan brainstorming kepada anak-anak untuk bisa memunculkan ide baru. Kemudian yang ketiga, hasil akhirnya adalah untuk menemukan ide baru menjadi suatu judul karya ilmiah.
Apa Jadi, namanya ya. ya, mm, Nanti untuk selanjutnya saya kabari Bu kalau sudah oh iya, terlaksana. ya, ya. Nah, Saya tunggu informasi selanjutnya ya Bu Buken ya. ya, Siapa tahu nanti nanti setelah Buken berkolaborasi dengan teman sejawat dapat cerita-cerita baru. nggih. Karena kan baru ide, nanti saya Iya, coaching lagi di pelaksanaannya Bu ya. Minta di coaching lagi di iya, pelaksanaan penyusunan karya ilmiahnya. iya. Eh, itu saja dari pertemuan kali ini, dari kegiatan coaching ini. Nanti next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Bukan ya. Ya, Bu Puji. Terima Terima kasih, kasih atas sudah di Bu. coaching. Sami-sami. Begitu saja kegiatan pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa memperhatikan penuh dengan apa yang disampaikan oleh kucing. Gitu toh, Bu. Ye, Terus kemudian yang masih perlu diperbaiki, saya masih banyak menggunakan kata-kata kira-kira. hmm, Itu menurut saya harus dihindari, menurut saya sendiri. Gitu, kesalahan saya di situ itu. Terus yang perlu saya perbaiki adalah saya belum, mungkin pertanyaannya belum apa ya, belum berbobot. Itu. Terus apa yang dilakukan untuk hadir secara penuh dalam melakukan coaching, saya sudah memperhatikan secara penuh dan merespon uh, apa yang disampaikan oleh coaching. Seperti itu. Terus tindak lanjut dari memperbaiki ini mungkin saya akan berlatih lagi uh, melakukan coaching-coaching yang lainnya sehingga saya nanti bisa memberi pertanyaan yang relevan dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Gitu. apa yang dirasakan pada saat di coaching? Yang saya rasakan, saya jadi menemukan rencana yang bisa untuk membantu saya dalam permasalahan menemukan ide-ide baru untuk bisa mengikuti lomba KIR dan berharap bisa menjadi juara 1. Jadi saya merasakan sudah bisa menemukan cara strategi untuk bisa menemukan ide-ide baru itu, Bu. Oh, iya. Yang kedua, Sudah satu aja. satu aja. Nggih. Sudah menemukan ide-ide baru, nggih. Nggih.